apartemen Moy ya, di salah satu teman, saya hampir loncat. Hampir loncat ya Pak ya? Itu udah bebannya udah seberat itu Pak kira-kira ya? Itu Sampai kita sebut lebaran kedua. ya? Lebaran kedua. Saya lebaran kedua tidak bisa dengan ibu saya. Ya tisu nggak? Istri saya, ya nggak apa-apa. Istri saya bilang, kamu nggak guna. Kamu nggak guna. Anak-anak kamu sengsara sama kamu. Jadi benar-benar dihantam gitu. Istri saya, ibu saya, teman saya, dan pada akhirnya kayak gitu. Makanya saya bilang, maaf Mas, saya bilang kayak gini. Ya Allah, kalau misalkan anak saya nanti saya pergi, nanti kalau saya pergi, anak saya sama siapa? Sedangkan karakter istri saya kadang jadi seorang Kartini, kadang jadi seorang siluman. Kayak punya dua kepribadian gitu berarti. Makanya saya pengen sembuh. Istri saya sembuh, anak-anak saya terjamin, terjaga dan sebagainya. Bukan karena saya lemah, karena saya menyerah dengan itu pekerjaan ataupun kesembuhan. Karena itu tadi, capek, ibu saya ditutup, pekerjaan saya ditutup. Satu-satunya rumah istri kan? Iya. Istri kan? Kita pulang ke istri, ke anak-anak. Tapi ketika kita di rumah, dan itu waktu kemarin di apartemen itu, kami diundang salah satu teman, Rik udah, lu ikut ke Jakarta, lu nggak bisa pulang ke Bandung kan? Lu lebaran sama kami aja, nanti tanya sama Rik. Kami lebaran di Subang, di keluarga orang yang nggak kami kenal. Karena istri saya, ibunya sudah meninggal, keluarga saya terguna hal-hal seperti ini, kita gak bisa mudik selama lebih dari 3 tahun ini, saya mesti kemana nih? Gitu. Di Karawang benar-benar blank aja, stop kayak gitu. Terus diundang lah sama teman yang di Jakarta. Udah, kamu diam di apartemen kami, ada catatannya. Hidup di sini, kami fasilitasin, kamu berjuang di sini. Semua orang pada ngebantu. Dia orang kejaksaan. Ulah nanti kerja di sini. Saya siapin ini. Tapi selalu ditahan gitu. Jadi selalu ketika saya mau berdiri, udah nih jangan bangun nih, kayak selalu ada yang kayak gitu kan. Nah, itu pas malam takbiran Mas. Kenapa saya bilang setan mungkin ya saya. Aduh, saya pengen loncat gitu dari balkon itu ke atas. Bukan masalah. Mungkin kalau bukan karena anak, mungkin itu udah terjadi. Tapi saya berpikirnya, andai saya mengakhiri ini dan saya maaf gitu udah berusaha memperbaiki diri, kayak saya tidak tahu memperbaiki diri itu apakah itu tentang sholat, apa itu tentang baik sama orang, apa itu tentang adab, akhlak, apapun. Saya belum tahu. Jadi pada waktu itu saya cuma memulai dari sholat, memperbaiki diri. Dan mengadu sesuatu hal itu ke, ya Allah, saya sudah menyerahkan, tapi kenapa mesti ini nggak stop gitu? Ya kan? Nggak berhenti nih gitu. Kenapa gitu? Ada apa ini gitu kan? Separah apa dosa saya gitu. Dan pada akhirnya saya ada di titik menyerah seperti ketika istri, kamu sadar? Bilang, ya saya sadar. Selalu bilang kayak gitu, ya saya sadar. Saya bukan menjelek-jelekan istri, tapi ini yang saya alami sekarang, yang saya rasain. Dan istri kadang jadi A, kadang jadi B. Saya masih menemani beliau dalam keadaan istri saya buta, istri saya tidak melihat, mau merakak sekalipun saya masih menemani. Tapi apakah kamu bisa menemani saya dalam keadaan seperti ini? Dan pada akhirnya, mungkin ini ujian buat dia dan ya keluarga kami gitu kan, apa tentang pekerjaan ini, tentang hambatan ke keluarga dan silaturahmi komunitas kami gitu. Ya itu yang pas malam takbiran lebaran kemarin. Kamu laki nggak guna, kamu cuma bisa mutusin hubungan saya dengan keluarga. Pokoknya semua yang bikin sakit hati. Kamu tuh cuman bisa, pokoknya bikin anak istri menderita. Ya Allah, saya dibilang, saya udah habis-habisan sama kamu dalam waktu pekerjaan, uang dan sebagainya. Tapi jawabannya, kamu hitung-hitungan sama saya. Seberapa banyak kamu nggak nafkahin saya dan sebagainya. Itu sakit banget. Jadi, makanya itu tadi, kamu itu pengen hidup normal tuh bukan hal-hal yang, maksudnya ya normal tuh ya, saya pengen benar-benar gangguan-gangguan hal yang non medis ini tuh selesai, biar kami bisa hidup rumah tangga normal. Ya kalau ngomongin pekerjaan gitu, saya juga beberapa link teman saya tuh ada, tapi selalu dihambat, selalu ada hambatan kayak gitu. Otomatis saya tidak bisa bekerja keluar, saya tidak bisa ikhtiar dan saya stuck di rumah.
berantem. Di rumah, ketika istri jadi ucapan-ucapannya nggak nerima. Tapi demi Allah saya tidak pernah main fisik. Bisa tanya sama istri saya, sepedas apapun, sedia kerasukan atau apapun, saya nggak pernah sampai main fisik lah atau nyubit atau apa enggak. Tapi saya cuma bisa mengelus dada dan istighfar, mungkin itu. Cuman pada waktu kemarin Lebaran saya sempat emosi itu ya melawan nggak bisa. Saya pengen lari ke itu ruang tamu, ini balkon saya pengen loncat, pengen mengakhiri hidup itu yang benar-benar total. Terus pada ya itu tetap anak-anak, yang namanya anak-anak kan masih kecil tuh. Ketika kami lagi ribut gimana, mereka nyamperin kami, cuman meluk, abah jangan pergi, bilangnya gitu. Abah jangan kerja, abah jangan pergi, temenin Anggi dan sebagainya gitu. Maksud, ya Allah, kebayang kalau saya bener pergi, terus kondisi istri belum selesai, ini gimana jadinya ke depannya gitu. Makanya saya selalu tetap berdoa tuh sekarang ya, kuatkan kami itu udah bukan kuatkan, ya Allah kuatkan tadinya ya, kuatkan istri saya, kuatkan ibu saya dan sebagainya. Enggak, jadi saya lebih ke diri saya. Saya ingin kuat, saya nggak mau lemah apapun hasilnya. Dalam artian mau saya pisah kek, mau saya diusir kek, mau saya kalau jalannya Allah, kamu bakal selesai sama penyakit ini. Ya ini karena Allah kan, bukan karena apa-apa. Tapi ketika ini ikut campur urusan tangan orang iri lah atau orang zalim lah, saya nggak bisa nerima. Tapi kalau ini karena misalkan kuasa Allah yang tadi, ya monggo, saya ikhlas. Tapi tetap saya doanya saya pengen sehat, saya pengen sembuh dalam artian hal seperti ini gitu. Karena capek mas, capek banget gitu kan. 4 tahun lebih yang dihantamnya itu dari pertama kan yang hantaman sihir, kedua ibu, kakak, saudara, teman, pekerjaan terakhir. Dan pada akhirnya saya tidak bisa lari kemana-mana, otomatis di rumah dihantam juga. Itu dahsyat itu Pak ya, berarti dari semua aspek ini dihantam Luar gitu. biasa. Itu dari kerjaan, bahkan ketika harus di rumah tempat tinggal sekalipun malah justru Malah dihantam juga ya. Jadi sebelumnya saya sama istri sempat bicara, kamu masih menerima saya di stop kerjaan 2 minggu apa 3 minggu sebelum puasa mas, bayangin. Momen itu puasa tuh kalau orang berdagang udah 3 kali lipat penghasilan tuh. Sampai akhirnya kami menggadaikan motor. Pada waktu itu saya ambil motor, salah satu motor Matic besar. Karena berpikir anak 45 gitu biar cukup gitu. Memberanikan diri ini motor aset buat kami nanti ini anak masuk SD. Motor lunas, sebut saja kita bisa